Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Muklinatun Sofa Nafisah, 2. Eva Aisyah Humairoh, 3. Lili Amanatus Sholihah, 4. Aurelia Khairina Muhlisa. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Standar Nasional Pendidikan. Pokok pembahasan yang akan dijelaskan adalah yang pertama, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, standar kompetensi lulusan. Yang pertama yaitu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini merupakan standar nasional tentang kriteria pendidikan, perjabatan, dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang pertama ada pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu terdapat pada pasal 28 ayat 1. Yang kedua yaitu kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial, yaitu terdapat pada pasal 28 ayat 3. Pendidik pada SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki 1. Kualifikasi akademik pendidik minimum diploma 4, D4, atau sarjana S1. 2. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD atau MI, kependidikan lain psikologi. 3. Sertifikasi profesi guru untuk SD atau MI dalam pasal 29 ayat 2. Pendidik pada SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat memiliki 1. Kualifikasi akademik pendidik minimum diploma 4, D4, atau sarjana S1. 2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Dan 3. Sertifikasi profesi guru untuk SMP atau MTS dalam pasal 29 ayat 3. Pendidik pada SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki 1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4, D4, atau sarjana S1. 2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Dan 3. Sertifikat profesi guru untuk SMA atau MA dalam pasal 29 ayat 4. Pendidik pada SD atau MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan dalam pasal 30 ayat 2. Pendidik pada SD atau MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan dalam pasal 30 ayat 2. Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam pasal 30 ayat 3. Pendidik pada SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat dengan SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan dalam pasal 30 ayat 4. Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum 1. Lulusan diploma 4, D4, atau sarjana S1 untuk program diploma. 2. Lulusan program magister S2 untuk program sarjana S1. Dan 3. Lulusan program doktor S3 untuk program magister S2 dan program doktor S3 dalam pasal 31 ayat 1.
Nomor 11. Tenaga kependidikan pada SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah atau madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah atau madrasah. Pasal 35 ayat 1 butir B. Tenaga kependidikan pada SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat dan SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah atau madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah atau madrasah. Pasal 35 ayat 1 butir C. Nomor 13. Kriteria untuk menjadi kepala SMP atau MTS atau SMA atau MA atau SMK atau MAK meliputi 1. Berstatus sebagai guru SMP, MTS atau SMA atau MA atau SMK atau MAK. 2. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di SMP atau MTS atau SMA atau MA atau SMK atau MAK. 4. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan. Pasal 38 ayat 3. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan berkualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidik. Pasal 25 ayat 1. 2. Standar pendidikan lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Pasal 25 ayat 2. 3. Kompetensi lulusan untuk mata kuliah bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis sesuai dengan jenjang pendidikan. Pasal 25 ayat 3. 4. Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pasal 25 ayat 1. 5. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk menetapkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pasal 26 ayat 1. 6. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pasal 26 ayat 2. 7. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Pasal 26 ayat 2. 8. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menentukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pasal 26 ayat 4. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan non formal dikembangkan oleh BSNP dan diterapkan oleh Peraturan Menteri. Pasal 27 ayat 1. 10. Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Pasal 27 ayat 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.